Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang analisis bukti transaksi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi dalam KD 3.6, yaitu menerapkan persamaan dasar akuntansi. Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian mampu untuk menelaah pengertian persamaan dasar akuntansi, menguraikan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, menguraikan rumus dasar persamaan dasar akuntansi, menentukan pengaruh transaksi keuangan terhadap akun harta, menentukan pengaruh transaksi keuangan terhadap akun harta dan utang, menentukan pengaruh transaksi keuangan terhadap akun harta dan ekuitas atau modal. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal dari perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Unsur-unsur yang ada dalam persamaan dasar akuntansi yaitu antara lain yang pertama, harta atau aset atau aktiva. Yang kedua, utang atau bisa juga disebut kewajiban atau bisa juga disebut pasifa atau bisa juga disebut dengan liabilitas ya. Yang ketiga yaitu modal atau ekuitas. Yang keempat yaitu pendapatan atau revenue. Yang kelima yaitu beban atau expense. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ada persamaan dasar akuntansi harta sama dengan modal atau biasa disebut aktiva sama dengan pasifa. Nah, persamaan ini disebut persamaan akuntansi. Pasifa dapat berasal dari kreditur, dari pemilik, atau dari keduanya. Pasifa dari kreditur disebut hutang, dan pasifa yang berasal dari pemilik disebut modal. Sehingga persamaan dasar akuntansi tersebut dapat dikembangkan menjadi ini, harta sama dengan utang plus modal. Dalam sebuah perusahaan, laba atau rugi tidak dapat langsung ditambahkan atau dikurangkan pada nominal modal perusahaan. Karena itu, maka persamaan dasar akuntansi tersebut secara umum dapat dikembangkan sebagai persamaan ketiga ini, yaitu harta sama dengan hutang plus modal ditambah dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, kita sekarang masuk ke dalam analisis pengaruh transaksi ke persamaan dasar akuntansi. Perubahan komponen posisi keuangan pada persamaan dasar akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta yang terjadi akibat perubahan harta yang diikuti dengan perubahan harta yang lain dalam jumlah yang sama. Yang kedua, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan utang dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan modal dalam jumlah yang sama. Yang keempat, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dengan perubahan utang dan modal dalam jumlah yang sama. Nah, untuk lebih detailnya, kalian bisa lihat tabel seperti di bawah ini, ya. Contoh transaksinya, yang pertama, misalkan penanaman uang pemilik perusahaan. Nah, transaksi keuangan ini akan berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi, yaitu asetnya akan bertambah dan ekuitasnya akan bertambah. Seperti itu.
Yang kedua yaitu pembelian tunai. Ini bisa pembelian peralatan atau perlengkapan seperti itu ya. Nah, ini asetnya akan bertambah. Misalkan pembelian peralatan, pasti asetnya akan bertambah. Nah, dan mengurangi aset yang lain, misalkan kas, seperti itu. Yang ketiga yaitu pembelian kredit. Nah, pembelian kredit ini dapat mempengaruhi pada asetnya akan bertambah karena kita beli tadi, tetapi liabilitasnya juga bertambah atau utang kita bertambah karena kita membeli secara kredit. Yang keempat yaitu penerimaan penghasilan. Nah, ini akan berpengaruh pada aset bertambah, ekuitas juga bertambah. Yang selanjutnya yang kelima yaitu pembayaran hutang. Nah, pembayaran hutang ini akan berpengaruh pada asetnya akan berkurang dan liabilitas atau hutang, liabilitas ini hutang ya, hutangnya akan berkurang. Yang keenam selanjutnya yaitu penerimaan tagihan. Penerimaan tagihan ini dapat berpengaruh pada aset. Yang pertama, asetnya bertambah dan aset lainnya akan berkurang karena menerima tagihan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pembayaran beban. Nah, pembayaran beban ini akan berpengaruh pada hartanya berkurang. Harta sama aset ini sama aja ya, hartanya berkurang dan ekuitasnya berkurang. Nah, selanjutnya pengambilan uang untuk keperluan pribadi, ini biasa disebut prive biasanya. Nah, ini akan berpengaruh pada harta atau asetnya berkurang dan ekuitas atau modalnya berkurang. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih, semoga materinya bisa mudah untuk dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.